Reza dan Mirsa sudah sangat amat muak ngeladenin orang gila sakit jiwa seperti Ranti. Mirsa dan Reza akhirnya menyeret Ranti bukan lagi ke rumah sakit jiwa tapi ke penjara. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Episode hari ini akan menceritakan tentang Pak Pramana yang bertemu dengan Reza dan Mirsa, di mana Reza pada akhirnya ternyata tetap pergi menemui Pak Pramana untuk meminta restu agar pernikahan dia dan Mirsa bisa terselenggara dengan lancar dan baik tentunya. Ini tentu membuat Pak Pramana berasa happy sekali ya guys ya, ikut bahagia. Karena bagi dia kebahagiaan Mirsa adalah kebahagiaan dia juga. Dan di sini Pak Pramana mengatakan kepada Mirsa dan Reza kalau pernikahan mereka nantinya akan tentu dihadiri oleh Pak Pramana, Karina, dan Akira. Dan Pak Pramana juga sudah sangat amat percaya dengan Reza karena ya dia tahu sekali lah gimana Reza selalu ada di sisinya Mirsa. Dia tahu banget gimana Mirsa yang selalu dipegang tangannya oleh Reza kemanapun dan dimanapun, kemudian selalu diberikan kebahagiaan juga sama Reza. Kesedihan-kesedihan yang pernah dirasakan oleh Mirsa pun juga hilang berkat Reza. Makanya Pak Pramana sangat amat yakin sekali kalau Mirsa akan bisa bahagia dengan Reza, laki-laki yang memang benar mencintai Mirsa setulus hatinya. Dan di sini tentunya Reza merasa sangat amat lega juga karena dia sudah mendapatkan restu dari kedua belah pihak. Dia juga sudah mendapatkan restu dari Sarah, di mana Sarah ya bisa dia anggap sebagai satu-satunya keluarga dia yang tersisa. Kemudian di sisi lain dia juga sudah mendapatkan restu dari Pak Pramana dan Ibu Desi selaku orang tuanya Mirsa. Dan nanti juga pernikahan mereka akan sangat amat terlaksana dengan lancar jika adanya pertanggungjawaban dari Pak Pramana untuk bisa menjabat tangannya Reza ketika ijab kabul dijalani. Nah inilah yang sangat amat membuat kita itu merasa sangat amat bahagia banget ya guys ya. Tapi episode kemarin ya kita tahu ya kalau Reza ini dibuat pingsan di pinggir jalan, kemudian ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan sama orang. Ini tuh sebenarnya Mimin yakin ini adalah akal-akalan dari wanita licik Ranti, dimana memang dia sengaja membuat seolah dalam tanda kutip ya si Reza ini dirampok sama orang, kemudian dia langsung menolong Reza, membawa Reza pergi ke apartemen dia, dan dia menggunakan lagi cara-cara yang licik untuk bisa memanas-manasi Mirsa. Jadi dia membiarkan Reza tidur semalaman di kamar dia, di apartemen dia. Ya memang Reza tidak membuka bajunya, kemudian celananya juga masih terpasang dengan baik gitu ya. Cuma memang dia dalam keadaan yang pingsan. Di sisi lain si Ranti ini tiba-tiba ketika Reza sudah siuman dari pingsannya, dia sudah menyiapkan minuman dan makanan untuk sarapannya Reza. Dia benar-benar sangat amat bahagia sekali karena semalaman bisa bersama dengan Reza, dan momen itu dia manfaatkan untuk bisa memanas-manasi Mirsa. Dia foto di dadanya Reza yang sambil tertidur. Kemudian dia mengatakan kepada Mirsa dengan memberikan foto tersebut kalau Reza bukanlah laki-laki yang selama ini Mirsa pikirkan. Reza ini berani untuk bermain api di belakangnya Mirsa, apalagi sebelum mereka menikah. Mimin yakin kalau melihat foto tersebut Mirsa tidak percaya sama sekali, karena ya dia tahu banget lah gimana liciknya wanita ular satu ini ya guys ya. Dia tahu banget gimana Ranti ini menghalalkan segala macam cara untuk bisa mengejar obsesi dia selama ini mendapatkan cintanya Reza.
Dan ini juga salah satunya cara untuk dia membuat Mirsa dan Reza ini jadi salah paham. Cuma permasalahannya di episode kemarin, si Mirsa ini kan meminta Reza untuk jujur apapun yang terjadi, utarakan semuanya kepada Mirsa. Nah sayangnya Reza ini kayaknya nggak mengatakan hal tersebut kepada Mirsa tentang apa yang terjadi pada dia dan kepada Ranti di malam itu. Jadinya kan Mirsa baru taunya dari si Ranti ini. Jadinya ya nanti bakalan ada kesalahpahaman nih di antara Mirsa dan Reza, dimana Mirsa ini kecewanya bukan karena foto itu, tapi dia kecewa kenapa Reza tidak menceritakan hal tersebut kepada dia gitu. Padahal kan ini adalah hal yang sangat amat penting, ditambah lagi dengan mereka yang sebentar lagi mau menikah. Dan ini hanya tinggal menghitung hari doang ya guys ya untuk pernikahan mereka ini. Jadinya ya di sini Reza merasa ya bisa dibilang merasa bersalah juga kepada Mirsa karena kan dia udah berjanji sebelumnya. Cuma ternyata janjinya tidak ditepati. Jadinya dia merasa sangat amat bersalah dan ya takut gitu kalau kepercayaan Mirsa jadi tergerus lagi gara-gara permasalahan yang sangat amat sepele ini. Tapi Mimin yakin kalau Mirsa ini adalah sosok wanita yang dewasa. Dia pasti tidak akan semudah itu untuk percaya dengan omongannya Ranti. Sehingga nanti ya dia anggap angin lalu saja dan dia meminta kepada Reza untuk secepatnya lah masukin Ranti ini ke rumah sakit jiwa, atau bahkan kalau memang dia tetap bisa berkeliaran ke sana kemari di rumah sakit jiwa tersebut, ya udah masukin ke penjara aja agar bisa aman dan tidak diganggu lagi nih persiapan pernikahan mereka. Dan tentu Reza sangat amat mengapresiasi ya akan hal tersebut. Jadinya dia langsung menyeret Ranti ke pihak kepolisian dan langsung memenjarakan Ranti. Kemudian, nah dibalik restu yang diberikan oleh Pak Pramana, ternyata Karina benar-benar sangat amat hancur sekarang. Hubungan dia dengan Radit sebentar lagi bakalan ya bisa dibilang tidak akan bisa tertolong lagi. Dia akan bercerai dengan Radit karena memang Sarah yang sedang berusaha gimana caranya untuk bisa menghancurkan Karina. Dan sepertinya dia bakalan berhasil nih guys untuk menghancurkan Karina dengan cara menghancurkan pernikahan dia dengan Radit. Radit di sini memang difitnah, tapi mungkin ini jugalah karma yang memang harus dirasakan oleh Radit, karena walau bagaimanapun apa yang terjadi pada Mirsa selama ini, ulah Radit itu tuh memang harus sangat amat dipertanggungjawabkan. Dan sekarang ternyata rumah tangganya Radit jadi hancur. Kemudian ya yang jadi pertanyaan Mimin ini, apakah Radit sudah berhasil mengakuisisi saham milik Karina dan bisa dia ambil di atas namakan dia gitu. Nah, di sisi lain, pada akhirnya Karina pun merasa hancur banget hidupnya sekarang. Dia merasa kehancuran dia sekarang dan melihat Mirsa bahagia, itu tuh ya gara-gara Mirsa. Jadi kehancuran dia itu semuanya pasti gara-gara Mirsa. Dia sudah memastikan banget itu semua ya guys ya. Makanya dia sangat amat cemburu, iri dan dengki sekali melihat Mirsa sebentar lagi yang akan bahagia bersama dengan Reza. Kemudian dia bisa membawa Akira kemanapun dia mau juga. Dia bisa mengambil kasih sayang dari Pak Pramana juga. Dia mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya, orang tua kandungnya. Dan ya Karina merasa sangat amat marah akan hal tersebut. Bahkan dia sampai mengatakan kepada Reza dan Mirsa ketika mereka pergi meminta restu kepada Pak Pramana di rumah, dan mengatakan kepada Reza dan Mirsa ini kalau rumah tangga mereka akan hancur berkeping-keping seperti apa yang terjadi dengan kisahnya Karina. Tentu hal ini sangat amat membuat Reza dan Mirsa shock banget ya guys ya, karena mereka tidak menyangka gitu kalau nyatanya si Karina ini terlalu sangat amat cemburu dan dengki banget melihat kebahagiaannya Mirsa. Karena memang dia merasa
kehancuran hidup dia itu ya semua karena campur tangannya Mirsa. Padahal sebenarnya Mirsa tidak ngapa-ngapain ya guys ya. Dan harusnya si Karina itu pun sadar diri gitu. Kalau selama ini yang salah itu bukanlah Mirsa, tapi ya orang tua dia yang sudah menyakiti hatinya Ibu Desi, membuat Mirsa jauh dari kedua orang tuanya, dari bapaknya, kemudian sudah menghancurkan rumah tangganya Mirsa juga dengan dia mengambil Radit, kemudian mengambil Akira. Masa sih dia harus berusaha lagi untuk menghancurkan rumah tangganya Reza dan Mirsa ketika si Mirsa ini sudah usai dengan kejadian yang sangat amat menyakitkan yang dia rasakan bertubi-tubi gitu dalam hidup dia. Wah, udah gak sabar banget untuk nonton ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.